Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Negeri UIN Antasari, Banjarmasin. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan. Ya baiklah, sebelum kita memasuki materi, lebih kita ketahui lebih dahulu, yaitu apa sih yang dinamakan dengan lingkungan. Lingkungan adalah suatu tempat yang mana sangat berperan bagi kehidupan manusia maupun kehidupan hewan. Yaitu lingkungan adalah sebuah kombinasi yang bersatu padu dengan kondisi fisik yang mencakup dari sumber daya alam, yaitu air, laut, dan energi surya, dan juga termasuk dengan flora dan fauna yang berkembang biak di permukaan bumi maupun di lautan. Baiklah, kita memasuki kepada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi akibat adanya perubahan secara tidak langsung ataupun secara langsung dari berbagai sifat-sifat ataupun benda-benda hayati yang menimbulkan lingkungan yang kurang berfungsi ataupun yang tidak berfungsi sama sekali lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Pembagian yang kedua yaitu teknologi yang menyebabkan kerusakan akan lingkungan. Disebabkan karena sulitnya mencari teknologi alternatif yang ramah akan lingkungan, sehingga kebanyakan teknologi yang digunakan yaitu teknologi yang tidak ramah akan lingkungan, yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak seimbang dan menjadi kotor. Macam-macam dari kerusakan lingkungan. Nah, yang pertama ada kerusakan hutan. Hutan memiliki peranan penting dalam lingkungan hidup. Keberadaan hutan sebagai sumber berbagai kebutuhan manusia yang sangat penting. Kerusakan lingkungan hutan seperti penggundulan hutan, penebangan liar tanpa menanaminya kembali akan menyebabkan bencana seperti banjir, longsor, dan pemanasan global. Nah, yang kedua ada kerusakan tanah. Kerusakan tanah dapat terjadi seperti halnya dikarenakan erosi. Nah, erosi menyebabkan lapisan tanah paling atas atau topsoil yang mengandung banyak unsur hara menjadi berkurang atau bahkan hilang. Nah, yang ketiga ada pencemaran atau polusi. Pencemaran ini adalah peristiwa berubahnya keadaan alam seperti udara, air, dan tanah karena adanya unsur-unsur baru atau meningkatnya unsur-unsur tertentu. Pencemaran atau polusi ini dapat menimbulkan efek atau gangguan ringan maupun berat terhadap mutu dan kualitas lingkungan hidup manusia. Kerusakan lingkungan memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk mengatasi kerusakan lingkungan sebagai berikut. 1. Reboisasi penghijauan di lahan yang telah rusak. 2. Mencegah penebangan liar. 3. Mengurangi bahan bakar dan menggantinya dengan bahan bakar alternatif. 4. Mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang. 5. Menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan mikroorganisme di tanah. Dan juga menerapkan prinsip 4R, yaitu yang pertama, reduce, artinya mengurangi pemakaian seperti bahan bakar dan alat elektronik yang tidak penting. Yang kedua, reuse, artinya memakai ulang. Yang ketiga, recycle, artinya mendaur ulang. Yang keempat, replant, artinya menanam atau menimbun sampah organik seperti sampah sayur-sayuran bisa ditimbun di dalam tanah. Jangan lupa jaga kebersihan lingkungan kita. Yang terpenting jangan buang sampah sembarangan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini aku sempurnakan akanmu agamamu dan aku limpahkan nikmatku untukmu dan aku ridai Islam sebagai agamamu. Sebagai manusia yang bertakwa, kita seharusnya menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, aman, dan tentram.